kembali bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasanya, kami akan membahas permasalahan-permasalahan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang tentunya menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait kasus yang beberapa waktu lalu sempat mencuat kembali di publik, yakni terkait wacana ganja agar dilegalkan di Indonesia guna untuk kebutuhan medis. Di mana hal ini mencuat kembali setelah sosok seorang ibu bernama Santi Warastuti menjadi sorotan usai unggahan foto mengenai aksinya dalam Car Free Day di Bundaran HI pada Minggu 26 bulan Juni lalu. Hal ini lantaran ibu tersebut berharap bahwa ganja akan menjadi pengobatan untuk sang anak yang mengidap cerebral palsy atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan otot, gerakan, hingga koordinasi tubuh seseorang. Tindakan Santi ini tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi dan parlemen. Karena aksi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera memutuskan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimohonkan. Mengingat sebelumnya, sejumlah ibu dari pasien cerebral palsy serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat melayangkan uji materi penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 UUD tahun 1945 sepanjang tidak dibaca. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan ataupun terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pada dasarnya, ruang pemanfaatan ganja amatlah terbatas di Indonesia, mengingat sampai saat ini terdapat ketidakseimbangan antara manfaat dengan dampak negatifnya. Hal ini terbukti dengan data BNN tahun 2019 lalu yang menyatakan bahwa 5 jenis narkoba terbanyak disalahgunakan dalam 1 tahun terakhir, yakni yang pertama ganja sebanyak 65,5%, sabu sebanyak 38%, kemudian disusul dengan ekstasi, pil koplo, dan juga dextro. Selain itu, pasal 7 UU Narkotika hanya memungkinkan penggunaan dalam hal kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memasukkan ganja sebagai narkotika golongan 1, yakni golongan yang dinilai sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan bahkan dalam dunia medis. Semua tumbuhan ganja ini dilarang digunakan baik daun, akar, batang, biji, jerami, atau bahkan turunannya. Ganja lantas berada dalam daftar yang sama dengan berbagai obat-obatan terlarang lainnya seperti sabu-sabu, heroin, kokain, dan juga ekstasi. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ariyanti Anaya, yang mewakili pemerintah juga menyampaikan bahwa larangan penggunaan minyak ganja ataupun ganja untuk tujuan medis belum dapat dilakukan di Indonesia. Selain karena sulitnya pengawasan penggunaan ganja jika dilihat dari letak geografis Indonesia, serta belum ada bukti terkait manfaat klinis dari penggunaan ganja ataupun minyak ganja untuk pengobatan di Indonesia. Penggolongan narkotika juga telah didasarkan pada kesepakatan internasional. Oleh karenanya, hanya narkotika golongan 3 yang punya potensi ringan yang menyebabkan ketergantungan. Sedangkan untuk narkotika golongan 1 masih menduduki tempat tertinggi yang menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Sehingga masih dimungkinkan jika narkotika golongan 1 hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk pelayanan kesehatan. Mengingat pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu kepada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itulah, negara wajib mengontrol terkait penggunaan narkotika agar tidak disalahgunakan.
Di sisi lain, negara juga wajib menjamin terkait pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itulah, hingga saat ini pun ganja sebagai obat memang masih menjadi sebuah larangan. Sementara itu, di beberapa negara maju telah melegalkan ganja untuk kebutuhan medis, seperti negara Thailand yang memberikan 2 pohon ganja di masing-masing rumah. Demikian pula dengan negara di Amerika Selatan, Italia, dan juga Kanada. Namun, pada dasarnya setiap negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam memutuskan suatu pelegalisasian terhadap ganja ataupun minyak ganja untuk pelayanan kesehatan yang termasuk dalam golongan narkotika. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar untuk tidak dapat menyamakan satu negara dengan negara lainnya dalam ketentuan peraturan penggunaan ganja. Tentu dalam merekonstruksi paradigma masyarakat terhadap ganja membutuhkan proses yang panjang. Terlebih harus mengganti kaidah yang ada selama ini dengan kaidah baru yang tentunya masih kontradiktif dalam norma yang berlaku di Indonesia. Mengingat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan dan juga kualitas penegak hukum haruslah selalu diperhitungkan. Untuk itulah, jika dalam penentuan kebijakannya pun harus didasarkan pada metode ilmiah dengan berbagai tahapan supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Susatyo, yang meminta agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan riset terhadap tanaman ganja untuk kebutuhan atau kepentingan medis. Kemenkes pun perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan kajian atau riset secara komprehensif, khususnya terkait tanaman ganja untuk kebutuhan medis, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, regulasi, dan dampak yang kemungkinan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Agar nantinya dapat ditentukan apakah program ganja sebagai kebutuhan medis dapat benar-benar dipertimbangkan sebagai obat-obatan di Indonesia. Sehingga dari hasil penelitian tersebut nantinya akan ditemukan kebenaran dan pemanfaatan dari narkotika tersebut secara lebih lanjut, serta perlu pula dilakukan pengujian untuk kepentingan praktis. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.